Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, langsung saja di sini saya memberikan judul mengenal, hanya sebatas perkenalan saja. Karena kelanjutannya akan masih panjang. Jadi saya mau ini dulu ya, sekedar curhat. Ini sebenarnya barter saya. Makalah ini dibarter sama saya. Saya siap mengisi kelowongan makalah yang diisi oleh saudara Munim dengan catatan tulisan terjemah saya harus dibantu tentang An-Nisa Haula Rasul kepada pengurus kajian, dan beliau saudara Sun Haji menolong saya untuk memberikan bantuan terjemah, dan saya siap. Mau tidak mau saya harus menepati janji walaupun sebenarnya saya sangat tidak siap. Tapi makalah ini saya akan sampaikan tidak hanya sebatas di makalah, tetapi lebih dari ini, lebih dari yang ada di makalah. Pertama adalah tentang tahriful Quran. Ide-idenya sudah saya rancang. Kemudian yang kedua tentang takrib al-ibadah ma'asyi'i, bukan ideologi ya, tapi ibadahnya saja yang takrib. Kemudian tentang ini masih kalau di makalah, kalau sampean baca makalahnya, ini masih di bagian tentang masalah imamologi dengan teori kegaiban. Itu masih timpang, masih prematur. Karena saya menulis sebuah kegaiban, teori kegaiban, tetapi sebenarnya saya tidak menulis reinkarnasi. Karena kalau di buku-buku Syiah Anda akan menemukan tentang al-ghaibah wa ar-raji'iyah, kan seperti itu. Ar-raji'ah. Jadi ada gegaiban, masa gegaiban, dan ada masa reinkarnasi, dan itu saya tidak menulisnya. Tetapi saya akan kupas semua itu. Tidak hanya sampai nanti pemateri yang kedua datang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Isna Asyariyah. Saya mengatakan bahwasanya ini Isna Asyariyah atau Isna Imamiyah. Sebenarnya Syiah itu, kalau Syiah Isna Asyariyah atau Imamiyah itu, Syiah itu bisa dibilang ada 4 ya. Ada 4. Pertama itu bisa disebut dengan Imamiyah. Isna Asyariyah karena apa? Karena memang jumlahnya 12, bukan 11 seperti bukunya Ke Lukman tadi, itu 12. Itu buku hanya itu. Jadi itu imamnya 12. Yang terakhir bermula dari Ali. Mulai dari Ali. Ali ini punya titelnya namanya Al-Murtado sebenarnya. Tetapi orang Syiah itu juga punya titel untuk Ali, namanya apa? Asy-Syahid. Lalu bagaimana dengan kasus Husain? Husain itu disebut dengan Asy-Syahidul Akbar. Jadi lebih gede lagi sebenarnya. Jadi Ali itu punya syahid, tetapi orang Syiah lebih cenderung sering menyebut Ali itu sebagai Ali Al-Murtado. Titelnya ini kan ada lakob semua. Kemudian dilanjutkan dengan Hasan. Hasan ini punya titel namanya Az-Zaki. Kemudian Husain ini punya titel Asy-Syahid. Kenapa? Karena dia secara mengenaskan dibantai di Karbala, dan itu yang dikenang. Sebuah catatan kritis sebenarnya, tetapi saya tidak melakukan kritik di sini, adalah ketika bagaimana Husain ini dijadikan semacam pengkultusan luar biasa. Coba Anda bisa dilihat. Di Iran yang diperingati itu bukanlah Ali. Bukan Ali, tetapi yang diperingati ini Husain. Logika berpikir begini. Kenapa kalau orang-orang Syiah benar-benar ingin mengkultuskan sebuah ideologi yang berbau kesyiaan, kenapa dia tidak memperingati Ali? Kenapa kok Husain yang diperingati? Ini semacam ada beberapa tatawur atau syayyu sebenarnya. Jadi begini, Ali itu sebenarnya layak untuk lebih dikultuskan oleh Husain, oleh kalangan Syiah, bukan Husain sebenarnya. Tetapi kenapa Husain ini tidak lepas dari proyek politik orang-orang Syiah sebenarnya kalau mau kritik sebenarnya. Ali itu juga dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, dia orang Mesir, hafizul Quran kala itu, waqaimul lail, salat tahajudnya luar biasa. Ya sama seperti saya. Dan dia membunuh Ali. Bedanya Husain ini dibunuh dalam masa
momen-momen yang luar biasa kritis. Ini sekedar pemaparan ya. Jadi waktu itu, tapi logikanya mudah sekali untuk ditebak. Sebenarnya saya sering katakan bahwa Husain itu menikah dengan salah satu putri seorang raja Persia. Teori kegaiban yang dianut oleh orang-orang Syiah Isna Asyariyah itu adalah teori Sasaniyah sebenarnya. Teori imamah yang turun temurun itu juga dari Sasaniyah. Bagaimana raja-raja Sasaniyah itu dulu sering mewariskan kerajaannya itu dari bapaknya ke anaknya dan terus seperti itu. Maka sering dikatakan setelah Husain meninggal, masa dari Husain ke Ali Zainal Abidin, anaknya Husain ini masa renggangnya luar biasa, jauh. Siapa yang mengisi kekosongan itu? Yang mengisi kekosongan di situ adalah namanya itu Muhammad Al-Hanafiyah, atau anaknya Ali dari siapa? Dari salah satu seorang budak, bukan dari Siti Fatimah. Maka mulai ada perdebatan sebenarnya di sini. Kenapa? Karena ternyata Muhammad bin Al-Hanafiyah ini luar biasa loh. Dia seorang faqih, luar biasa keilmuan luar fikihnya, dan dia banyak mengikutnya. Suatu ketika pada saat Ali Zainal Abidin ini, anaknya Husain ini menuntut tahtanya sebagai seorang imam kepada Husain, kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini mulai dibuktikan. Makanya saya katakan di sini ada beberapa sifat, salah satunya seorang imam itu harus punya mukjizat. Ali Zainal Abidin ini mengajak Muhammad bin Al-Hanafiyah untuk menyerahkan tahta keimaman, karena menurut dia, saya sebagai keturunan Husain, saya yang layak. Apa buktinya? Mari saya ajak kamu ke Ka'bah. Ternyata memang iya, dalam teori-teori ini, teori-teori Syiah, Ali Zainal Abidin ini nunjuk dengan jarinya Hajar Aswad dengan sendirinya dia jatuh. Orang-orang Syiah memahami itu mukjizat. Tetapi orang-orang Sunni, entah itu benar atau tidak, itu bukan mukjizat. Mukjizat itu sudah tertutup dengan berakhirnya Rasulullah. Maka yang dipahami kita adalah karomah sebenarnya, yang dipahami oleh orang-orang Sunni. Tetapi itu sekedar catatan, Ali Zainal Abidin atau imam keempat dari Ali, Husain, Hasan, Ali